Pelatih India U17 puji fasilitas di Indonesia. Evaluasi penting Timnas U17 usai lawan India menuju 100 gol Timnas Indonesia era Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih India U17 puji PSSI Nova Arianto raih modal ke Spanyol. Seperti yang kita tahu, skuad India U17 beberapa waktu belakangan ini sedang berada di Bali. Dan sebagai laga uji cobanya, Timnas Indonesia menghadapi The Blue Tiger sebanyak 2 kali. Yakni pada hari Minggu 25 Agustus kemarin dan hari ini Selasa 27 Agustus di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Di luar hasil pertandingan, pelatih Timnas India U17 Ishfaq Ahmed secara khusus mengaku sangat puas, yakni dengan fasilitas yang diberikan oleh PSSI kepada India U17 selama berada di Bali. Ia pun mengungkapkan persiapan skuadnya menjadi berjalan sangat baik guna menantang Timnas Indonesia U17. Fasilitas latihan di sini bagus, semuanya kelas 1, yang ideal untuk kami mempersiapkan turnamen utamanya yang akan datang. Iklimnya pun menyenangkan, kata Ahmed. Ahmed sendiri mengaku laga uji coba seperti ini pun akan berdampak positif bagi skuad India U17. Apalagi skuad Garuda Asia dinilai merupakan tim yang sedang berkembang ke arah yang positif. Sebelumnya Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto juga berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 saat melawan India. Sementara itu, setelah melewati 2 laga melawan Timnas India U17, skuad Timnas Indonesia pun akan berangkat ke Spanyol pada awal September 2024 nanti. Di Spanyol, skuad Garuda Asia tak hanya berlatih, tapi juga menggelar 2 laga uji coba. Pasalnya dibandingkan dengan Timnas Indonesia U20 yang cuma satu grup dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20 2025, lawan jauh lebih berat menanti Timnas Indonesia U17. Di mana skuad Garuda Asia tergabung di grup sulit yakni grup G bersama dengan Kepulauan Mariana Utara, Australia, dan Kuwait. Di atas kertas, hanya Kepulauan Mariana Utara yang hampir pasti bisa dikalahkan oleh Timnas Indonesia U17. Namun demikian, di sepak bola semua bisa terjadi. Lebih dari itu, hasil uji coba melawan India pun akan sangat bermanfaat untuk tim asuhan Nova Arianto ini. Dan tentunya bisa menjadi bekal pasukan Garuda Asia saat TC ke Spanyol. Semoga para pemain Timnas Indonesia pun bisa menampilkan performa terbaik mereka saat berjumpa lawan-lawan yang sesungguhnya di Piala Asia U17. Evaluasi penting Timnas U17 usai melawan India. Pertama, kurangi aksi individu yang tak penting. Dalam ajang uji coba kontra India U17 kemarin, beberapa pemain Timnas Indonesia U17 dirasa beberapa kali melakukan aksi individu yang dirasa kurang begitu tepat dilakukan dan justru merugikan tim. Beberapa pemain kerap kali melakukan aksi soloran atau menggiring bola sendirian ke lini pertahanan lawan. Padahal beberapa pemain yang posisinya lebih menguntungkan sudah meminta bola untuk segera diumpan. Tentunya hal ini diharapkan dapat segera dibenahi oleh staf pelatih Timnas U17. Kedua, koordinasi lini belakang masih buruk. Salah satu hal yang perlu dibenahi dari Timnas Indonesia U17 adalah kurang fokus atau kurang koordinasinya lini belakang. Melansir dari laman transfermarket.co.id, kiper Timnas U17 yang diturunkan dalam laga kontra India kemarin, yakni Dava Setiawan hampir melakukan blunder karena salah koordinasi dengan bek Timnas Indonesia U17 Matthew Baker. Namun keberuntungan masih memihak kepada skuad Garuda U17 karena kesalahan tersebut tak membuahkan gol bagi tim lawan. Tentunya kesalahan semacam ini perlu dibenahi agar tak menjadi keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan ke depannya. Ketiga, kurang tenangnya lini depan dan penyelesaian akhir. Sepertinya, permasalahan kurang tenangnya lini depan dalam penyelesaian akhir juga melanda Timnas U17. Ini bisa dilihat beberapa kali peluang gagal dimanfaatkan oleh anak asuh Nova Arianto yang sebenarnya bisa berpeluang menjadi gol.
Tentunya hal ini juga perlu diperhatikan oleh staf pelatih timnas Indonesia U17 ke depannya. Fantastis menuju 100 gol timnas Indonesia era Sintayong. Sintayong memimpin timnas Indonesia sudah beberapa waktu, di mana ia sudah bertugas sejak Januari 2020. Dalam rentan waktu tersebut, Indonesia sudah menjalani pertandingan bersama coach Inim Korea Selatan itu sebanyak 47 kali. Dan hasilnya Indonesia memetik sebanyak 24 kemenangan, 10 hasil imbang, dan menelan kekalahan dalam 13 laga. Indonesia pun mencetak 96 gol dan kebobolan sebanyak 61 gol. Kemenangan terbesar Indonesia bersama Sintayong skornya adalah 7-0. 2 kali Indonesia diantarkan menang dengan skor telak itu Brunei Darussalam dan Nepal, lawan yang dimenangkan oleh Indonesia. Brunei menjadi lawan yang paling banyak dibobol Indonesia. Dalam 3 pertandingan ada sebanyak 19 gol yang dikemas oleh timnas Indonesia asuhan Sintayong. Sementara itu kekalahan paling besar ditelan Indonesia bersama Sintayong saat melawan Irak, Australia, dan Thailand dengan margin 3 gol. Di mana Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara melawan Australia dan Thailand, Indonesia kalah 4 gol tanpa balas. Terdekat timnas Indonesia akan kembali beraksi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ketiga, Indonesia pun akan melawan Arab Saudi pada 5 September dan menjamu Australia pada 10 September. Dalam hal ini, PSSI sendiri telah memperpanjang masa jabatan Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia hingga Juni 2027 atau selama 3 tahun. Perpanjangan kontrak ini dilandasi karena menurut Erick Thohir, kinerja Sintayong bersama tim Merah Putih memberikan dampak positif. Sejumlah pencapaian luar biasa pun baru berhasil ditorehkan oleh Sintayong. Sebelum pengumuman resmi, Erick Thohir sendiri sudah memberikan isyarat Sintayong bertahan di timnas Indonesia. Itu ditunjukkan dengan foto berjabat tangan dalam balutan pakaian formal. Dalam unggahan itu, Sintayong juga membukukan komentar, di mana pelatih 53 tahun ini mengikrarkan kesiapannya kembali memimpin skuad Garuda hingga Juni 2027.